Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fisika Statistika akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gas non-ideal. Langsung saja, perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Dewi Faizatul Ma'anisah sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwisiti Putri. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menyampaikan beberapa submateri, yaitu yang pertama, sistem partikel berinteraksi, yang kedua adalah ekspansi real, yang ketiga, persamaan keadaan van der Waals. Subbab yang pertama adalah sistem partikel berinteraksi. Partikel-partikel yang berinteraksi satu sama lain melalui potensial CR, yang dalam hal ini diandaikan bergantung hanya pada jarak separasi partikel-partikel. Salah satu contoh dari potensial antara dua partikel adalah potensial Lennard-Jones yang dapat dituliskan pada persamaan 4.1. CR sama dengan 4 epsilon dalam kurung R0 per R pangkat 12 min R0 per R pangkat 6. Potensial tersebut terdiri dari potensial jangkauan dekat yang repulsif, yaitu 1 per R pangkat 12 dan 1 per R pangkat 6 untuk jangkauan panjang dari van der Waals yang atraktif. Potensial di atas dapat digambarkan dalam gambar berikut. Hamiltonian system adalah H sama dengan sigma I EI plus sigma I sigma J lebih besar daripada I C RIJ, di mana EI sama dengan momentum kuadrat per 2M. Dengan Hamiltonian tersebut, maka fungsi partisi besar adalah psi sama dengan sigma N E pangkat beta mu N Zn, di mana Zn sama dengan 1 per N faktorial sigma I sigma J lebih besar daripada I E pangkat min beta EI plus EJ min beta C RIJ. Maka jika diuraikan dengan N sama dengan 0, 1, 2, maka fungsi partisi di atas adalah memenuhi persamaan 4.3J, di mana potensial besar adalah psi sama dengan min KBT ln psi. Ingat bahwa jika psi kurang dari 1, maka ln 1 plus psi sebanding dengan psi min 1 per 2 psi kuadrat. Jadi jika E pangkat beta mu lebih kecil daripada 1, maka potensial besar memenuhi persamaan 4.4. Untuk memenuhi persamaan 4.5 yang diperoleh dari persamaan 4.4 dapat dilihat pada penjabaran berikut ini, di mana sigma I E pangkat min beta EI sama dengan V per lambda pangkat 3. Kemudian pada persamaan 4.6, misal BT sama dengan setengah integral dV dalam kurung 1 min E pangkat min beta C RIJ, maka memenuhi persamaan 4.7. Dari potensial besar yang diperoleh pada persamaan 4.7 dengan N sama dengan min do C per do mu, maka diperoleh pada persamaan 4.8, yaitu N sama dengan E pangkat beta mu V per lambda pangkat 3 dalam kurung 1 min 2 E pangkat beta mu per lambda pangkat 3 BT. Dan tekanan P sama dengan min do C per do V, maka diperoleh pada persamaan 4.9A, atau P sebanding dengan NKBT per V dalam kurung 1 plus N per V BT, yang diperoleh pada persamaan 4.9B. Dalam persamaan 4.9A, telah digunakan persamaan 4.8 dan pendekatan dapat dilakukan karena NBT per V
lebih kecil daripada 1. Energi total partikel yang diturunkan adalah U sama dengan min do-ln C per do beta sama dengan 3/2 NKBT plus M kuadrat per V KBT BT. Dalam suatu sistem partikel identik yang rapat, partikel-partikel berinteraksi melalui potensial pasangan CR. Fungsi partikel kanonik sistem merupakan produk dari fungsi partisi yang berasal dari energi kinetik dan energi potensial, yang mana telah dituliskan pada persamaan 4.11a adalah Z sama dengan ZK ZC. Untuk fungsi partisi yang berasal dari energi kinetik dituliskan dalam persamaan 4.11b, yang mana ZK sama dengan 1/n faktorial dalam kurung V per lambda pangkat 3 pangkat n. Sedangkan untuk fungsi partisi yang berasal dari energi potensial dituliskan dalam persamaan 4.11c. Nah, probabilitas menemukan suatu partikel pada R1 yaitu dituliskan dalam persamaan 4.12, dan probabilitas menemukan suatu partikel di R1 dan yang lain di R2 secara serentak yang dituliskan dalam persamaan 4.13 adalah P R1 R2 sama dengan N dalam kurung N-1 per ZC integral E pangkat min beta sigma I lebih besar daripada J C RIJ dV3 dV4 sampai dVn. Untuk liquid atau gas di mana tidak ada perusakan simetri seperti dalam kisi kristalin, maka fungsi distribusi radial didefinisikan pada persamaan 4.14. Energi dalam ditentukan pada persamaan 4.15, yaitu U sama dengan 3/2 NKBT min do-ln ZC per do beta. Dari persamaan 4.11c diperoleh min do-ln ZC per do beta sama dengan 1/ZC integral sigma J lebih besar daripada I C RIJ E pangkat min beta sigma J lebih besar daripada I C RIJ dV1 dV2 sampai dVn. Sehingga diperoleh min do-ln ZC per do beta sama dengan N kuadrat per 2V integral CR GR 4 pi R kuadrat dr. Jadi energi dalam pada persamaan 4.15 mempunyai hasil U sama dengan 3/2 NKBT plus N kuadrat per 2V integral 0 sampai tak hingga CR GR 4 pi R kuadrat dr. Diketahui tekanan P sama dengan min do F per do V, energi bebas F sama dengan min KBT ln Z. Jika dijabarkan, min KBT ln ZK plus ln ZC, maka P sama dengan KBT dalam kurung do ln ZK per do V plus do ln ZC per do V. Dapat diturunkan bahwa do ln ZK per do V sama dengan N per V. Do ln ZC per do V sama dengan min beta N kuadrat per 6V kuadrat integral 0 sampai tak hingga R dCR per dr GR 4 pi R kuadrat dr, sehingga diperoleh persamaan 4.17. Pada subbab kedua adalah ekspansi virial. Fungsi distribusi radial dapat dinyatakan GR sama dengan G0R plus G1RN plus G2RN kuadrat. Seiring dengan hal tersebut, maka persamaan 4.17 dapat ditulis
P per KBT sama dengan N plus B2 Tn kuadrat plus B3 Tn pangkat 3 dengan N sama dengan N per V. Untuk menghitung B2T, maka diperlukan fungsi distribusi radial yang sesuai. Untuk itu, persamaan 4.13 dapat dituliskan pada persamaan 4.20. Jika kerapatan partikel sangat rendah seperti dalam gas, jarak partikel-partikel cukup jauh, demikian juga terhadap partikel 1 dan 2 sehingga seluruh CRIC sebanding dengan 0 di dalam integral, demikian juga CRIC dalam pembilang. Jadi integral dalam pembilang sama dengan V pangkat N-2 dan dalam penyebut V pangkat N. Maka untuk gas berlaku persamaan 4.21 yaitu PR1R2 sama dengan N dalam kurung N-1 per V kuadrat E pangkat min beta CR1 2. Tampak bahwa untuk N lebih besar daripada 1, berdasarkan persamaan 4.14 dan 4.21, maka diperoleh G0R sama dengan E pangkat min beta CR. Jika G0 disubstitusikan ke persamaan 4.17, maka diperoleh P per KBT sama dengan N min N kuadrat per 6 KBT integral 0 sampai tak hingga dCr per dr E pangkat min beta CR 4 pi R pangkat 3 dr. Dengan integral parsial, penyelesaian persamaan di atas adalah seperti persamaan berikut ini. Karena suku pertama di dalam kurung sama dengan tak hingga, maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam persamaan 4.23, yaitu P per KBT sama dengan N plus N kuadrat dalam kurung 2pi integral 0 sampai tak hingga 1 min E pangkat min beta CR R kuadrat dr. Berdasarkan persamaan 4.19, maka diperoleh B kuadrat T sama dengan 2pi integral 0 sampai tak hingga 1 min E pangkat min beta CR R kuadrat dr. Pada kurva tersebut adalah hasil komputasi B2T dengan potensial Lennard-Jones. Pada kurva tersebut di mana B2 sama dengan 0, berlaku hukum Boyle yaitu P per KBT sama dengan N. Artinya tidak ada potensial antar molekul. Pada suhu di mana KBT per epsilon lebih besar daripada 10, harga B2 lebih besar daripada 0 dan konstan, artinya B2 didominasi oleh potensial repulsif yaitu 1 per R pangkat 12. Pada suhu rendah di mana B2 kurang dari 0, maka didominasi oleh potensial atraktif yaitu 1 per R pangkat 6 dan sebanding dengan 1 per T. Energi potensial rata-rata sistem N partikel dengan menghitung interaksi pasangan-pasangan dapat ditentukan oleh energi potensial rata-rata satu partikel adalah C sebanding dengan 1 per V integral CR/dV. Jumlah pasangan berinteraksi adalah N kuadrat per 2, sehingga energi potensial rata-rata N partikel adalah U pasangan sama dengan sigma I lebih kecil daripada J, CRIC sama dengan setengah N kuadrat per V integral CR/dV sebanding dengan setengah N kuadrat C. Jika BCR lebih kecil daripada 1, maka persamaan 4.24 dapat didekati dengan persamaan sebagai berikut. Untuk kondisi ini, maka energi potensial rata-rata N partikel pada persamaan 4.29 menjadi
U pasangan sebanding dengan N kuadrat per V KBT B2T. Sebab yang ketiga adalah persamaan keadaan van der Waals, di mana potensial antar molekul dapat dinyatakan sebagai penjumlahan komponen jangkauan dekat yang repulsif yaitu CRR dan jangkauan jauh yang atraktif yaitu CAR. Seperti pada persamaan 4.31, CR sama dengan CRR plus CAR. Fungsi partisi kanonik N molekul adalah seperti yang tercantum pada persamaan 4.32. Karena setiap molekul merasakan potensial jangkauan jauh yang atraktif dari molekul-molekul lain, maka sigma J lebih besar daripada I CARIJ sama dengan setengah sigma J tidak sama dengan I sigma I CARIJ sebanding dengan N-1/2 1 per V integral CARdV sebanding dengan min AN kuadrat per V, di mana diketahui A sama dengan min setengah integral CARdV. Di pihak lain, pengaruh potensial jangkauan dekat yang repulsif adalah mengecualikan molekul-molekul lain dari volume di sekitar suatu molekul, sehingga diperoleh persamaan seperti pada 4.35. Sehingga fungsi partisi dalam persamaan 4.32 menjadi lebih sederhana ke dalam bentuk persamaan 4.36. Maka bisa ditentukan energi bebas Helmholtz F sama dengan min KBT ln Z. Maka diperoleh persamaan F sama dengan min NKBT min NKBT ln V min NB per N lambda pangkat 3 min AN kuadrat per V. Sedangkan untuk tekanan adalah P sama dengan min do F per do VT, maka P sama dengan NKBT per V min NB min AN kuadrat per V kuadrat. Seperti pada persamaan 4.38b, persamaan tersebut adalah persamaan keadaan gas van der Waals karena B per V lebih kecil daripada 1, maka persamaan di atas dapat didekati menjadi persamaan 4.39 dengan N sama dengan N per V. Dibandingkan dengan persamaan 4.19, maka koefisien virial kedua dari persamaan van der Waals adalah B2T sama dengan B min A per KBT. Hukum Boyle P per KBT sama dengan N dipenuhi jika B2 sama dengan 0 atau KBT sama dengan A per B. Berdasarkan energi bebas dalam persamaan 4.37, entropi S sama dengan min do F per do T, maka S sama dengan 5/2 NKB plus NKB ln V min NB per N lambda pangkat 3. Energi dalam adalah U sama dengan min do ln Z per do beta. Dari persamaan 4.36, maka diperoleh U sama dengan 3/2 NKBT min AN kuadrat per V. Pada gambar tersebut memperlihatkan kurva-kurva isotermal dari gas van der Waals yang diperoleh dari persamaan 4.38b. Terlihat kurva-kurva tersebut memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, tergantung pada suhunya. Jika suhu diturunkan cukup jauh, maka terlihat dalam persamaan 4.38, suku kedua berkompetisi dengan suku pertama. Pada suhu tersebut, kurva isotermal terlihat berosilasi, sedangkan pada suhu sedang, osilasi tersebut jadi lebih mendatar. Hal ini terjadi karena bagian maksimum dan bagian minimum bertemu membentuk sebuah titik
belok. Di sana berlaku persamaan dP per dV sama dengan d kuadrat P per dV kuadrat sama dengan 0. Suhu di mana tersebut terpenuhi disebut suhu kritis Tc. Pada suhu tersebut dipenuhi hubungan pada persamaan 4.44 yaitu KBTC sama dengan 8A per 27B. Pada suhu T lebih kecil daripada Tc, terlihat adanya 3 harga yaitu V untuk suatu tekanan P. Itu menandakan bahwa di sana terjadi pencampuran fasa gas dan fasa liquid. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai campuran dan pemisahan fasa. Campuran dan pemisahan fasa. Di sini transisi fasa adalah perubahan sifat-sifat fisik suatu sistem ketika variabel termodinamika seperti suhu atau tekanan berubah sedikit. Seperti contohnya yaitu zat murni yang memiliki 3 fasa yakni gas, cair, dan padat. Di mana dalam keadaan campuran dua jenis zat entropi adalah S campuran sama dengan min KBN sigma I CI ln CI sama dengan min KBN C1 ln C1 plus 1 min C1 ln 1 min C1, di mana konsentrasi CI sama dengan NI per N dan C1 plus C2 adalah 1, di mana harga maksimum entalpi campuran tercapai jika C1 sama dengan C2 adalah setengah. Jika partikel-partikel sistem itu berinteraksi, maka energi rata-rata dalam suatu suku ekspansi viral dapat ditentukan seperti pada persamaan 4.30 yaitu U pasangan sebanding dengan N2 per V KBTB2T. Kontribusi koefisien virial B2 ke harga rata energi potensial campuran adalah U11 itu sebanding dengan N1 kuadrat per V KBTB2 pangkat 11T, sedangkan untuk U12 itu sebanding dengan 2 N1 kali N2 per V KBTB2 pangkat 12T. Untuk U22 itu sebanding dengan N2 pangkat 2 per V KBTB2 pangkat 22T. Itu menjadi persamaan 4.46, di mana indeks atas pada B2 menyatakan interaksi dalam zat yang sama atau antara kedua zat seperti padat dengan cair, gas dengan cair, ataupun sebaliknya. Misalkan V0-nya itu sama dengan V per N dan epsilon IJ-nya itu sama dengan KBT per V0B2 pangkat IJT, maka jumlah energi potensial interaksi partikel-partikel campuran kedua zatnya itu adalah U interaksi campuran sama dengan U11 plus U22 plus U12 sama dengan N kali epsilon 11 C1 kuadrat plus epsilon 22 C2 kuadrat plus 2 epsilon 12 C1 C2, atau juga bisa dengan U interaksi campuran sama dengan N kali epsilon 11 C1 kuadrat plus epsilon 22 kali 1 min C1 kuadrat plus 2 epsilon 12 C1 kali 1 min C1. Jika kedua zatnya itu tidak tercampur, maka U12-nya itu sama dengan 0 dan U11-nya itu sama dengan N1 kuadrat per V1 KBTB2 pangkat 11, sedangkan U22-nya yaitu sama dengan N2 kuadrat per V2 KBTB2 pangkat 22, karena V0-nya itu sama dengan V1 per N1 sama dengan V2 per N2 itu sama dengan V per N, maka energi potensial interaksi dua zat yang tak tercampur adalah U interaksi tak campur sama dengan U11
plus U22 sama dengan N kali epsilon 11 C1 plus epsilon 22 kali 1 min C2. Selisih persamaan 4.48 dan 4.49 adalah energi pencampuran, yaitu U campurannya sama dengan U interaksi campuran min U interaksi tak campuran, yaitu sama dengan N kali 2 epsilon 12 C1 min epsilon 11 plus epsilon 22 kali C1 kali 1 min C1, yaitu sama dengan NKBT XCI C1 kali 1 min C1, di mana X nya itu sama dengan 1 per KBT kali 2 epsilon 12 C1 min epsilon 11 plus epsilon 22. Berdasarkan energi bebas Helmholtz, F itu sama dengan U min TS. Apabila energi bebas zat 1 dalam campuran dapat dihitung dengan persamaan 4.45 dan 4.50, dan hasilnya yaitu pada persamaan 4.45 yaitu S campurannya sama dengan min KBN sigma I CI ln CI, dan persamaan 4.50 yaitu NKB TXCI kali 1 min CI, yaitu menghasilkan F nya tadi kan sama dengan U min TS. Jadi F campurannya yaitu sama dengan NKBT kali C ln C plus 1 min C ln 1 min C plus XC kali 1 min C, dimana C nya itu sama dengan C1. P1 sama dengan min do F campuran per do V sama dengan min do F campuran per V0 kali do N, dimana kan sudah diketahui bahwasannya P sama dengan min do F per do V. Nah, ini kan sama dengan min do F campuran per do V, sedangkan do V tadi kan diketahui bahwa V0 sama dengan V per N. Jadi kalau untuk mengetahui V nya yaitu sama dengan V0 kali do N. Karena C sama dengan C1 sama dengan N1 per N, maka do per do N nya itu sama dengan min C per N do per do C. Sehingga dengan persamaan 4.52 itu dapat diperoleh P1 sama dengan min KBT per V0 kali ln 1 min C1 plus XC1 kuadrat. Pada konsentrasi rendah, C1 itu lebih kecil dari 1, ln 1 per 1 min C itu sebanding dengan C plus C kuadrat per 2, maka P1 nya dapat didekati seperti P1 sebanding dengan KBT per V0 kali C plus setengah kali 1 min 2X C kuadrat. Karena V0 nya itu sama dengan V per N dan C sama dengan N1 per N, atau C per V0 sama dengan N1 per V sama dengan N1, maka persamaannya 454A itu menjadi P1 per KBT banding dengan N1 plus setengah kali 1 min 2X N1 kuadrat. Jadi untuk persamaan 4.54B itu mirip dengan persamaan pada 4.19, yaitu P per KBT sama dengan N plus B2 T N kuadrat plus B3 T N pangkat 3 plus dan seterusnya.
Jadi, suku pertama dalam persamaan 4.54b tadi adalah persamaan gas ideal untuk zat 1 P1V sama dengan N1 KBT. Sedangkan untuk suku kedua adalah koefisien virial kedua sebagai koreksi terhadap gas ideal. Jadi 1-2x/2 adalah harga efektif koefisien virial kedua dari zat 1 di dalam campuran. Apabila koefisiennya itu positif atau X sama dengan 2 epsilon 12C 1 min epsilon 11 plus epsilon 22 per KBT kurang dari setengah, itu diartikan sebagai kontribusi potensial repulsif yang meningkatkan suatu tekanan. Apabila X sama dengan 0 seperti dalam gambar 4.4 di bawah ini, maka campuran memiliki entropi maksimum dengan C1 sama dengan C2 sama dengan setengah. Koefisien X kurang dari setengah itu dapat diartikan sebagai kontribusi potensial atraktif. Gambar 4.4 di atas itu dapat memperlihatkan bahwa energi bebas F campuran dalam persamaan 4.52 yaitu F campuran sama dengan NKBT kali C ln C plus 1 min C ln 1 min C plus XC kali 1 min C. Itu sebagai fungsi konsentrasi zat 1. Harga minimum dari F campuran dicapai ketika terpenuhi bahwa do F campuran per do C sama dengan X1 min 2C min ln 1 min C per C itu sama dengan 0, atau XB sama dengan 1 per 1 min 2C ln 1 min C per C. Artinya F campuran itu mencapai harga minimum pada konsentrasi C sama dengan setengah untuk SB nya itu kurang dari sama dengan 2, termasuk SB negatif. Untuk SB yang lebih dari 2 ada 3 harga C, satu diantaranya C sama dengan setengah itu memberi F campuran harga yang maksimum, sedangkan yang lainnya itu minimum. Itu berarti untuk XB lebih dari 2, peningkatan konsentrasi ke harga F campurannya sama, itu harus melalui penghalang energi atau energi barrier. Garis yang menggambarkan XB C seperti persamaan 4.56 yaitu XB sama dengan 1 per 1 min 2C ln 1 min C per C, di mana F campurannya itu berharga minimum, di mana dapat disebut dengan garis binodal. Dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah. Pada suatu harga konsentrasi C, stabilitas terhadap suatu fluktuasi kecil diperlihatkan oleh tanda dari turunan kedua dari F campuran. F campuran tadi kan do F campuran per do C sama dengan X kali 1 min 2C min ln 1 min C per C. Jadi untuk turunan keduanya yaitu do kuadrat F campuran per do C kuadrat sama dengan 1 per C kali 1 min C min 2X. Jika do kuadrat F campuran per do C kuadrat yang turunan kedua dari F campuran itu kurang dari 0, maka campurannya itu tidak stabil. Dan jika do kuadrat F campuran per do C kuadratnya itu lebih dari 0, maka campurannya itu stabil. Jadi garis yang diperoleh dari hubungannya itu XSP sama dengan 1 per 2C 1 min C, di mana do kuadrat F campuran per do C kuadrat sama dengan 0 itu merupakan batas antara keadaan stabil dan tak stabil, di mana dapat disebut dengan garis binodal. Garis binodal dapat kita lihat pada gambar 4.5. Jadi garis tersebut dapat diperoleh dari XP sama dengan 1 per 2C kali 1 min C, di mana do kuadrat F campuran per do C kuadrat sama dengan 0 yang merupakan batas stabilitas.
Untuk semua harga C, area di bawah garis binodal adalah stabil, sedangkan area di atas garis binodal adalah tidak stabil. Dalam campuran yang tidak stabil, zat-zat cepat akan terpisah. Daerah di antara garis binodal dan spinodal merupakan daerah metastabil. Di sana itu terdapat salah satu fasa tercampur yang memiliki energi bebas lebih tinggi. Apabila harga S ditingkatkan, misalnya mulai dari 2 hingga 3,5 pada konsentrasi tetap, misalnya C sama dengan 0,2, maka terjadi peralihan dari keadaan stabil ke metastabil. Titik TK merupakan titik di mana daerah metastabil itu menghilang karena kedua garis berimpit. Titik tersebut itu dapat disebut dengan titik kritis. Di titik itu berlaku XP sama dengan 1/2C kali 1 min C, sehingga 2XXP sama per 2C sama dengan 2C min 1/2C kuadrat kali 1 min C kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan tersebut itu kita peroleh titik TK dengan CTK sama dengan setengah dan XTK sama dengan 2. Harga efektif koefisien virial kedua dari zat 1 di titik itu adalah 1 min 2x/2 sama dengan min 3/2. Berdasarkan pada gambar 4.6 di bawah. Berdasarkan persamaan 4.47, yaitu epsilon IJ sama dengan KBT per V0 B2IJ T, maka tekanan osmosis P1 di titik kritis lebih rendah daripada tekanan gas ideal. Sebenarnya jauh lebih fisis jika garis binodal dan garis binodal digambarkan dalam TC. Untuk itu, sesuai dengan persamaan 451, yaitu X sama dengan 1 per KBT kali 2 epsilon 12 C 1 min epsilon 11 plus epsilon 22, di mana suhu T 1 per X, maka gambar 45 itu dapat diganti dengan gambar 4.6 yang biasa disebut dengan diagram fasa. Misalkan campuran disiapkan dengan konsentrasi Ca pada suhu Ta. Melalui proses pendinginan, campuran itu dapat terpisah pada suhu Ta. Pada suhu itu, kedua zat dapat terpisah. Yang satu kaya dengan zat 1 dan yang kedua kaya dengan zat 2. Transisi fase orde pertama. Misalkanlah Ca adalah konsentrasi zat 1 dari suatu campuran setimbang dan F campuran Ca adalah energi bebas campuran tersebut. Andaikan konsentrasi bergeser sedikit menjadi C sama dengan Ca plus Theta, maka perubahan energi bebas adalah delta F campuran Theta sama dengan F campuran C min F campuran Ca. Dengan menggunakan persamaan 4.52 dan melakukan pendekatan untuk Theta yang sangat kecil, maka dapat diperoleh delta F campuran Theta per NKBT sama dengan 1 min 2XCA kali 1 min Ca per 2Ca kali 1 min Ca Theta kuadrat min 1 min 2Ca per 6Ca kuadrat kali 1 min Ca kuadrat Theta pangkat 3 plus 1 min 3Ca plus 3Ca kuadrat per 12Ca pangkat 3 kali 1 min Ca pangkat 3 Theta pangkat 4 dan seterusnya. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi delta F campuran Theta sama dengan A kali T min TSP Theta kuadrat min B Theta pangkat 3 plus C Theta pangkat 4 dan seterusnya, dengan A sama dengan NKB per TSP dan B sama dengan 2/3 NKBT XSP kuadrat kali 1 min 2Ca
dan C 2/3 NKBT XXP pangkat 3 kali 1 min 3CA plus 3CA kuadrat. XXP sama dengan 1/2CA kali 1 min CA, merupakan harga XSP untuk konsentrasi CA seperti telah diungkapkan dalam persamaan 4.56, yaitu XB sama dengan 1/1 min 2C ln 1 min C per C. Berdasarkan persamaan 4.56 yang saya bacakan tadi, untuk garis binodal dan persamaan 4.51 yaitu X sama dengan 1/KBT kali 2 epsilon 12 C1 min epsilon 11 plus epsilon 22 untuk garis binodalnya seperti terlihat dalam gambar 4.5. Pada konsentrasi CA sama dengan 0,2 diperoleh XB sama dengan 2,31 pada garis binodal dan XXP sama dengan 3,125 pada garis binodal. Untuk CA sama dengan 0,2 itu daerah X kurang dari sama dengan 2,31 adalah stabil, sedangkan daerah 2,31 kurang dari X kurang dari 3,125 adalah metastabil, dan daerah X lebih dari sama dengan 3,125 itu tidak stabil. Pada gambar 4.7 memperlihatkan bahwa kurva-kurva delta F campuran theta untuk berbagai harga 2,31 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3,20. Mulai dari X sama dengan 2,76 terlihat munculnya harga minimum theta min. Harga-harga tersebut itu berkaitan dengan pemotongan garis binodal. Pada X sama dengan 2,76 perubahan energi itu minimum pada theta min sama dengan 0,175. Akan tetapi di sana ada energi penghalang yang memisahkan keadaan baru dengan kenaikan konsentrasi dari CA ke C. Penghalang itu malah bertahan ketika keadaan yang kaya Z1 itu mempunyai kecenderungan energi bebas yang signifikan untuk mencegah pemisahan. Hanya pada suatu harga X yang besar akhirnya penghalang itu menghilang dan keadaan dengan theta min sama dengan 0 menjadi tidak stabil secara absolut. Hal ini berkaitan dengan pemotongan garis binodal. Pada X yang besar, suhu rendah, campuran segera terpisah menjadi keadaan yang kaya Z1. Ketika itu terjadi konsentrasi berubah diskontinu dengan suatu lompatan dari theta sama dengan 0 ke theta sama dengan theta min. Penjelasan tersebut merupakan hakikat dari transisi fase orde pertama. Pada titik minimum theta min dipenuhi, do delta F campuran theta per do theta sama dengan 2A T min TSP min 3B theta plus 4C theta kuadrat theta sama dengan 0, di mana theta 0 sama dengan 0, dan dari 2A T min TSP min 3B theta plus 4C theta kuadrat sama dengan 0 itu didapat theta sama dengan 3B per 8C plus minus 1/8C akar 3B kuadrat min 16C kali 2A T min TSP. Jelas bahwa solusi-solusi theta min adalah garis binodal. Solusi-solusi itu ada jika terpenuhi 9B kuadrat lebih dari sama dengan 32AC T min TSP, sehingga untuk garis binodal berlaku TB sama dengan TSP plus 9B kuadrat per 32AC.
Selanjutnya, tinjau konsentrasi Ca sama dengan 0,5 jika campuran didinginkan. Artinya, parameter X ditingkatkan, maka titik kritis TK akan dilalui. Persamaan 4.60 yang delta F campuran theta per NKBT sama dengan 1 min 2 XCA kali 1 min CA per 2 CA kali 1 min CA theta kuadrat min 1 min 2 CA per 6 CA kuadrat kali 1 min CA kuadrat theta pangkat 3 plus 1 min 3 CA plus 3 CA kuadrat per 12 CA pangkat 3 kali 1 min CA pangkat 3 theta pangkat 4 dan seterusnya. Itu menjadi sederhana seperti delta F campuran theta per NKBT sama dengan 2 min X theta kuadrat plus 4 per 3 theta pangkat 4 dengan do delta F campuran per do theta sama dengan 0 diperoleh theta min sama dengan akar 3/8 kali X min 2. Selain transisi fasa antara keadaan campuran homogen 2 zat dan keadaan terpisah, ada berbagai contoh transisi fasa lain seperti kondensasi Bose-Einstein, feromagnet, paramagnet dalam material magnet, dan superkonduktor dalam logam. Dalam hal transisi, fasa itu dapat dibedakan dengan suatu parameter order. Transisi fasa dapat ditandai dengan perubahan mendadak dari suatu besaran makroskopik. Dalam campuran dua zat, energi bebas pada kesetimbangan fasa mempunyai diskontinuitas pada turunan pertama. Hubungan termodinamik antara energi bebas Gibbs dan entropi adalah dou G per dou Tp sama dengan min S. Artinya, pada transisi fasa entropi itu diskontinu sehingga didefinisikan kalor laten sebagai perkalian antara perubahan entropi dan suhu di saat transisi fasa, yaitu L sama dengan T kali dou S. Selanjutnya, transisi fasa order kedua. Transisi order kedua itu merupakan diskontinuitas pada turunan kedua dari energi bebas, misalnya pemisahan fasa cair uap pada titik kritis. Transisi fasa order kedua tersebut itu dapat dikarakterisasi dengan delta dou G per dou Tp sama dengan 0 dan turunan keduanya delta kali dou kuadrat G per dou T kuadrat P tidak sama dengan 0 pada suhu kritis TC. Untuk itu pada gambar 4.8 di bawah diperlihatkan potensial Gibbs G0T pada tekanan konstan untuk T lebih dari TC yang secara kontinu berubah menjadi GT untuk T kurang dari TC. Ketika suhu diturunkan, jadi berlaku G0TC sama dengan GTC di saat T sama dengan TC. Pada T kurang dari TC berlaku hubungan GT sama dengan GTC plus delta GT dengan penguraian Taylor di sekitar T sama dengan TC diperoleh delta GT sama dengan GT min GTC sama dengan min setengah dou kuadrat delta G per dou T kuadrat T sama dengan TC kali T min TC kuadrat plus dan seterusnya. Dalam hal ini dou delta G per dou T sama dengan min delta S sama dengan 0, sehingga suhu order 1 dalam persamaan 4.68 di atas itu tidak muncul. Lebih jauh, koefisien dou kuadrat kali delta G per dou T kuadrat T sama dengan TC sama dengan min delta CP T sama dengan TC, merupakan perubahan kapasitas panas CP yang dikontinu
pada suhu TC dalam persamaan 4.68 yang diasumsikan bahwa suku order kedua tidak sama dengan 0, sedangkan suku-suku lebih tinggi hanya merupakan konsekuensi matematik saja. Transisi fase order kedua biasa disebut sebagai fenomena order disorder, di mana energi bebas Gibbs G dinyatakan sebagai fungsi dari variabel C yang dikenal sebagai parameter order. Menurut Landau, masalah termodinamika dari transisi fase dapat dirumuskan dalam sistem-sistem biner di mana energi bebas G(C) adalah invarian terhadap inversi parameter order C ke min C. G(C) sama dengan G min C. Menurut Landau, energi bebas Gibbs dapat dirumuskan seperti G(C) sama dengan G0 plus setengah A C kuadrat plus seperempat B C pangkat 4 plus seperenam C C pangkat 6 dan seterusnya, di mana G0 nya sama dengan G0 plus GTC. Koefisien A, B adalah fungsi-fungsi yang bergantung secara mulus pada suhu. Persamaan 4.71 itu merupakan ekspansi dari GC dengan C pangkat genap sehingga memenuhi persamaan 4.70. Pada suhu yang dekat dengan TC, harga C sangat kecil sehingga persamaan 471 di atas itu menjadi GC sama dengan G0 plus setengah A C kuadrat plus seperempat B C pangkat 4. Dengan itu, maka harga parameter order C pada kesetimbangan suhu dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu do G per do C sama dengan A C plus B C pangkat 3 sama dengan C A plus B C kuadrat sama dengan 0. Jelas ada dua harga C, yakni C sama dengan 0 dan C sama dengan plus minus min A per B pangkat setengah. Terlihat bahwa yang pertama, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka persamaan 4.73 B yang C sama dengan plus minus min A per B pangkat setengah adalah satu-satunya solusi. Jadi solusi C sama dengan 0 itu merupakan keadaan disorder pada suhu T lebih dari TC. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka selain C sama dengan 0 diperoleh dua harga yang lain dari persamaan 4.73 B di atas. Yang ini merupakan fase order pada suhu T kurang dari TC. Dalam hal ini, transisi fase dapat ditandai oleh perubahan tanda dari koefisien A. Menurut Landau, dapat dituliskan bahwa A sama dengan A aksen kali T min TC dengan A aksen itu lebih dari 0. Dengan persamaan 4.47 di atas, maka solusi dalam persamaan 4.73 B untuk suhu T kurang dari TC menjadi C sama dengan plus minus A aksen per B TC min T pangkat setengah. Dalam gambar 4.9 diperlihatkan bahwa kurva GC dengan asumsi G0 sama dengan 0. Parabola GC sama dengan setengah A C kuadrat dengan A lebih dari 0 pada suhu T lebih dari TC mempunyai minimum DC sama dengan 0. GC sama dengan setengah A C kuadrat plus seperempat B C pangkat 4 dengan A kurang dari 0 dan B lebih dari 0 pada suhu T kurang dari TC mempunyai dua minimum di C min sama dengan kurang plus minus min A per B pangkat setengah. Ini memperlihatkan sifat inversi. Kedua minimum itu muncul pada saat suhu diturunkan melalui TC
yang bergeser menjauhi posisinya secara simetrik dari si sama dengan 0. Terlihat pada persamaan 4.7. 4 parameter orde si memperlihatkan kebergantungan pada suhu secara parabolik pada suhu yang dekat dengan Tc. Berdasarkan teori Landau tersebut di atas, perumusan entropi dan kapasitas panas bisa diperoleh pada suhu T kurang dari sama dengan Tc sesuai dengan S sama dengan min dou-G per dou-Tp. Maka dapat diperoleh St sama dengan Stc plus A aksen kuadrat per 2B Tc min T, di mana T itu kurang dari Tc. Kapasitas panas dirumuskan dengan Cp sama dengan min T dou-S per dou-Tp. Sebutlah panas jenis adalah C0 jika Tc didekati dari atas, maka panas jenis jika Tc didekati dari bawah adalah Cp. T kurang dari Tc sama dengan C0 min A aksen kuadrat per 2B Tc. Oleh sebab itu ada diskontinuitas. Delta Cp sama dengan A aksen kuadrat per 2B Tc, di mana T sama dengan Tc. Itu konsisten dengan persamaan 4.68 dan 4.69. Menurut Landau, perbedaan kapasitas panas itu mengindikasikan transisi fase orde kedua. Kurva Cp sebagai fungsi suhu diperlihatkan dalam gambar 4.10 di bawah, karena bentuknya kurva itu disebut sebagai kurva dan suhu kritis ditulis seperti T lambda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Apabila ada kurangnya dalam penjelasan maupun penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.